poin dari kibar itu adalah hal-hal yang menyebabkan orang menjadi sombong. Kalau kemarin kita ngomongin tentang bagaimana orangnya, sekarang biasanya orang itu menyombongkan apa. Dan sekarang kita akan masuk kepada poin-poin yang mungkin besar kecilnya akan menyinggung kita masing-masing. Kadang kita mengklaim kita tidak termasuk orang yang sombong, tapi ingat setan itu mainnya halus, setan itu mainnya lembut, menganggap diri kita tidak termasuk dalam hal ini, itu tujuannya. Nanti akan disebutkan poinnya cukup banyak. Andai kata ketika poin-poin ini sudah dijabarkan, disebutkan ada satu atau dua nyantol dari sifat-sifat sombong ini atau hal-hal yang menyebabkan kita menjadi sombong ini, maka insya Allah dengan segera kita bertobat memperbaiki diri, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan ampunan yang besar untuk kita. Baik, tanpa berlama-lama, hal-hal yang menyebabkan manusia menjadi sombong itu yang pertama namanya adalah ilmu pengetahuan. Waduh, ini ngomongin ilmu pengetahuan, kita lagi proses soal ini. Sedang berproses bagaimana cara kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sering saya sampaikan, mahkota manusia namanya adalah akal. Setiap manusia punya akal, bukan hanya brain yang disebut dengan otak, tapi otaknya difungsikan sesuai dengan fitrah baiknya. Setiap fitrah baik itulah yang disebut dengan ilmu. Ketika kita berbicara tentang kedudukan ilmu, mari kita simak dengan apa yang terjadi yang pernah kita lewatkan. Kisah-kisah ini sudah banyak diberikan contoh. Salah satunya adalah apa yang terjadi kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman diberikan tawaran yang menggiurkan dari Allah. Mau mana? Mau mana man? Apa? Ada dua nih buat kamu. Kamu pilih salah satu. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah harta dan jabatan serta kerajaan yang kamu akan pimpin. Saya akan berikan itu. Tapi kamu mau pilih yang mana? Sulaiman memilihnya tentunya adalah ilmu seperti yang kita tahu. Dia memilih ilmu karena dia tahu dengan ilmu itu bukan hanya tahu bagaimana cara mengumpulkan harta, punya pengaruh, punya jabatan, tapi yang paling penting adalah ilmu yang dia miliki adalah hal yang bisa menghantarkan dia kepada ma'rifah Allah. Kalau ternyata ada orang kaya sekalipun tapi ternyata ilmu ma'rifah kepada Allah yang tidak ada, ilmu kepada Allah itu tidak muncul, hal-hal yang berkaitan dengan syariat dia tidak tahu, tata cara ibadah juga tidak mengerti, maka kekayaan yang banyak itu pun adalah akan kedudukannya menjadi sia-sia. Nah, itu yang kita tahu bersama bahwa dia juga memilih yang disebut dengan ilmu, maka Allah berikan kemuliaan harta setelahnya. Berarti urutannya begitu. Kemarin saya waktu sholat di sebuah masjid yang masih ada di Purwakarta, konsentrasi saya agak sedikit buyar. Lagi sholat nih, lagi sholat. Anak-anak kecil usia anak SD, mungkin TK mau ke SD lah, kecil itu. Tapi omongannya lumayan agak sedikit berbobot gitu. Kita ini sholat harus benar, dia ngomong gitu padahal lagi sholat. Saya sudah mau ketawa sebenarnya, mirip kayak bapak-bapak barusan ketawa. Kita ini sholatnya harus benar supaya kita sukses, bahkan suksesnya lebih dari ayah dan bunda. Saya ketawa bingung, nggak boleh ketawa kan lagi sholat, tapi suaranya kan datang dari ke telinga saya. Alhamdulillah pendengaran masih bagus, masih normal. Dia ngomongnya gitu, soalnya pembukaannya kita sholat harus benar. Itu aja gak benar sebenarnya. Apa yang ternyata dia ucapkan itu kepada temannya, karena dia ini setelah dilihat-lihat, saya pandang-pandang ternyata memang agak sedikit lain ini orang. Anak kecil itu, dia mencoba untuk mempengaruhi teman-temannya yang kecil-kecil itu, yang ketika sholat memang banyak yang komplain. Sekarang kita lagi ruku, dia masuk ke kolom kita, kayak gitu dia tuh. Kemudian suka ya ngobrol-ngobrol dan sebagainya.
Dia ruku, kita ruku. Kita sujud, dia ikut sujud. Tapi nggak selesai ceramahnya. Kita ini sholat harus benar supaya kita lebih sukses dari ayah bunda kita. Nyambung kalimat selanjutnya, saya kasihan sama orang Palestina, rumahnya udah hancur-hancur. Kita harus bantu supaya mereka punya rumah lagi. Dalam banget ya orang bocah itu. Bocahnya benar-benar bocah itu apa? Bocah itu apa? Bocah kecil. Iya, bocah kecil. Soalnya kalau bocah yang lainnya ada merokok cilet kayak bocah merokok cilet. Nah, ini manfaatnya anak-anak yang sudah seperti ini, yang hatinya sudah diisi dengan hidayah, insya Allah mudah-mudahan dikuatkan sebagai argumen kuat nanti orang tuanya berada dalam surga. Amin. Ada yang disebut dengan perkara akhirat, sombong dengan urusan akhirat. Kalau ternyata urusan dunia udah kelar tadi. Ada yang disebut dengan sombong itu dengan wasilah ilmu pengetahuan yang ujung-ujungnya kalau ternyata di dunia kalau ngomong pengen didengar. Ini kalau orang-orang punya gelar gitu tuh. Makanya termasuk kalau Ikri mengatakan orang kuliah itu ijazah itu menandakan dia pernah sekolah. Kalau berpikir itu ya beda lagi. Kalau ternyata orang yang pintar itu menandakan dia punya ide, gagasan, pikiran, itu beda dengan orang yang mempunyai ijazah. Kalau ijazah hanya simbol dia pernah sekolah. Kalau ilmu, bahasa sekarang kita sebut dengan basyirahnya, hatinya yang betul-betul ada hidayah, hatinya yang betul-betul ada kekuatan ma'rifah kepada Allah, maka dia bukan hanya sekedar tahu, tapi dia adalah orang-orang yang setelah tahu dia punya konsekuensi dengan ilmu tersebut. Karena kita berbicara tentang ilmu, ada juga hadis penguat berbicara tentang ilmu itu. Ternyata ilmu adalah merupakan bahan daripada apa yang Allah akan tanyakan nanti di yaumil hisab. Kan ada 4. La tazulu qadamul abdin hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser kaki kita kalau ternyata di yaumil hisab kita ada di sana. Semua orang itu menunggu giliran untuk dihisab, dan semua hisab itu ada pertanyaan dan tidak akan bergerak kecuali setelah lulus dengan 4 pertanyaan. Satu dari 4 ini ada kalimat dengan an ilmihi fima fa'ala bihi. Ditanyalah tentang ilmunya, dipakai buat apa? Untuk amalnya. Artinya kalau ternyata ada amal tanpa dasar ilmu, maka adalah amal tersebut yang terancam sia-sia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia sudah tahu ilmunya, tahu fadilahnya, keutamaannya, tapi tidak mengerjakan dengan atas dasar ilmu itu, dia juga termasuk yang merugi kembali kepada akhiratnya. Contoh, kita tahu kalau ilmu kita membawa kita kepada pemahaman begini. Tahajud itu baik. Tahajud itu mulia. Tahajud itu adalah extra time-nya orang-orang beriman. Kita tahu bahwa orang yang tahajud hanya segelintir orang yang mampu melakukan. Pertanyaannya, kita ada masuk nggak pada segelintir itu? Itu aja. Kita bisa nggak masuk kepada kemuliaan tahajud itu? Sudah tidak diperlukan. Kita tahu tentang ilmu ini bahwa ternyata tahajud mempunyai makom mulia di hadapan Allah. Tahu itu? Pertanyaannya, mengamalkan atau tidak? Kalau tidak mengamalkan, berarti termasuk orang-orang yang hanya sebatas tahu, bukan orang-orang yang makrifah pada Allah. Disinggung lagi. Siang ada duha. Sesempat-sempatnya kita melaksanakan duha.